Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas satu ayat yang jadi kunci penting buat memahami cara yang benar dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu ayat tentang muhkamat dan mutasyabihat. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Tafsir Kemenak menjelaskan, ayat muhkamat adalah ayat yang jelas artinya, seperti ayat-ayat hukum. Sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas maknanya, yang bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hal gaib. Tujuan Allah menurunkan kedua jenis ayat ini, diantaranya untuk menguji keimanan dan keteguhan hati seorang muslim. Saat menghadapi ayat mutasyabihat, manusia akan sadar bahwa dirinya hanya diberi pengetahuan yang sedikit, sehingga ia menyerahkan pengertian ayat itu kepada Allah yang Maha Mengetahui. Kemenak menjelaskan, ada dua sikap manusia dalam menghadapi ayat mutasyabihat. Pertama, orang yang hatinya condong pada kesesatan. Mereka menjadikan ayat-ayat itu bahan fitnah, dan mencari-cari makna yang bisa menguatkan pendapat dan keinginan pribadi mereka. Kedua, orang yang berilmu mendalam dan benar-benar mencari kebenaran. Mereka berusaha memahami dengan benar, dan kalau belum sanggup, mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa memohon petunjuk. Di akhir ayat, Allah menyebut sifat orang yang berilmu mendalam ini sebagai orang yang senang memperhatikan, memikirkan, dan merenungkan ciptaan Allah, semata-mata karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Ayat ini mengajarkan kita sikap yang benar dalam beragama, yaitu menerima ayat-ayat yang jelas dengan pasti, dan menyerahkan ayat-ayat yang tidak jelas kepada Allah, tanpa memaksakan tafsiran sendiri demi kepentingan pribadi. Pada part berikutnya, kita akan bahas doa indah orang-orang yang berilmu mendalam ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.